Tumben Dika belum kelihatan. Nah, Kak, pagi Kak. Ih, nggak usah gitu-gitu. Kejauhan. Sini Kak. Oh iya. Bagi dong Kak, satu Kak. Cuma satu nih, dipotek apa gimana ini ya? Oh, cuma satu. Cuma satu hari ini kayaknya nih, ntar kita gampang. Belum mesraan. Iya. Kita bukanya duduk ya Kak ya. Biar agak beda aja Kak. Oh iya, yaudah oke lah, kita buka dulu Kak. Kita buka dulu. Yo. Halo Indonesia, selamat pagi. Apa kabar? Ketemu lagi sama kita berdua di Halo Dokter. Dan seperti biasa, kita doain semuanya sehat walafiat karena saat itu asik. Iya, jadi kalau masih ada yang sakit berarti doanya sih Kurang kencang. terlalu manjur. Tapi bentar Kak, kenapa emang? Kita bisa enak berdiri bukanya. Jujur Li. Jujur Li, anak jaksel banget, jujur Li. Dari pagi tuh udah agak bloating banget. Bloating tuh maksudnya kembung. Kembung gitu kan ngomongnya bloating gitu. Oh iya, bloating. Kembung, udah gitu kayaknya GERD-nya udah mau keluar deh nih kayaknya. Oh iya, kalau itu punya GERD ya, kambuh-kambuhan ya? Iya, kambuh-kambuhan kalau salah makan sih sebetulnya. Makanya hari ini nih sengaja, tapi nggak sengaja pakai kambuh sih sebetulnya ya. Hari ini karena banyak banget yang bertanya berhubungan dengan yang namanya GERD ini, terutama banyak kan perempuan kayaknya ya yang punya GERD ini ya. Kita akan bahas mengenai GERD. Dan seperti biasanya ada tamu yang akan kita datangkan, dokternya, yang bisa kita tanya-tanya kan pemirsa kan. Iya, betul banget. Karena lambung ada di dalam, maka dokternya penyakit dalam. Ya, kan gitu sih. kan. Oh, gitu Emang. ya. Dokter Ian L. Nathan, spesialis penyakit dalam ya. Kalau ngomongin GERD ya beliau lah yang akan kita nyantai ntar ya. Ada lagi, kalau orang punya GERD, katanya makannya nggak bisa sembarangan. Betul. Bener apa enggak? Betul banget. Nah. Salah makan aja gitu ya, permasalahan jadi panjang. Iya. Berarti ada dokter gizi dong. Betul, seperti biasa. Dokter langganan kita semua ini. Dokter Yohan Samudra, spesialis gizi klinik Aifoka. Nah ini akan ngomongin, nggak boleh makan itu, nggak boleh makan semen pasir misalnya gitu. Iya, pasti nggak enak itu Oh, sih nggak boleh pasti ya, emang nggak boleh itu. Tapi nanti segmen 3 dong. Segmen 3 bukan. Halo, hari ini kita bukanya semuanya Instagram. Iya, betul. Silahkan aja langsung dari sekarang pertanyaan yang udah disimpan bertahun-tahun dikeluarin sekarang. Termasuk ini nih, betul nggak sih kalau pakai terapi ini betul bisa menghilangkan GERD? Betul nggak sih kalau makan tepung kanji? Betul nggak sih makan apel gitu kan? Minum ya? ini katanya lemon ya, apa sih katanya? Nah, macam-macam tuh ceritanya itu betul atau tidak. Nanti kita kumas semua mitos atau fakta gitu kan. Iya, boleh di DM aja ya di Instagram kita di @halodoktertvri. Silakan diketik pertanyaannya, kira-kira 3 halaman boleh lah. Nggak kepanjangan. Yang pendek, singkat tapi jelas gitu ya. Termasuk juga semua pengobatan yang pernah dilewatin tapi kayaknya kok nggak manjur ya. Silahkan ditanyakan ya. Kita akan jeda sebentar, kita akan kembali lagi sesaat lagi, jangan kemana-mana ya pemirsa. Ya, tetap di Dokter karena sehat itu asik. Oke, pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Hari ini kita bakal ngomongin soal GERD. GERD ini ngetop banget sekarang, termasuk kalau di lingkungan perempuan-perempuan ada tuh ibu-ibu yang selamanya udah bawa obat gitu. Obatnya namanya ya. Gitu pokoknya nggak boleh disebutkan obatnya ya. Tapi yang pasti begitu ada yang sakit, minum aja ini gitu langsung. Iya, mungkin buat pemirsa yang belum tahu, mungkin jarang dengar kali ya GERD gitu ya. Pokoknya penyakit lambung deh. Yang kadang suka kayak apa sih Kak, panas-panas gitu ya rasanya, kayak mau muntah gitu. Jadi asam lambungnya bisa naik ke atas sampai bisa kerasa loh pahitnya itu. Di lidah. Di lidah. Iya. Tapi bukan cuma itu aja permasalahannya. Kadang-kadang nih gejalanya macam-macam, termasuk nggak bisa nafas. Nah, nggak sampai nafasnya. Itu tuh yang biasanya, saya udah mau mati dok. Gitu tuh. Dramanya gitu tuh ngomongnya. Padahal tapi dia ngomong nyerocos. Nggak mati-mati. Berarti enggak kapan dong. matinya gitu. nih? Enggak gitu ya? Enggak gitu. Langsung ya kita undang ya, dokternya udah hadir nih langsung. Dokter Ian. Iya. Selamat pagi Dokter Ian Kasela ya dok ya? Bukan. Oh sorry, Ian L. Nathan. Silakan dok. Itu pas zaman belum saya lahir itu. Ini mana ada? Dokter Ian. Iya. Yang kena GERD banyak nggak? GERD banyak sekali. Rata-rata orang yang datang ke poli ataupun ke IGD, sebagian besar keluhannya asam lambung. Oh, banyaknya asam lambung. Asam lambung nih, ngomongnya asam lambung. Jadi berhubungan sama asam lambung si GERD ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, umurnya sama gendernya. Nah, kalau umur sekarang sudah orang masih muda pun, anak-anak pun ada yang bisa kena. Anak-anak bisa ya? Bisa. Oh, oke. Lalu untuk gendernya
memang perempuan biasanya lebih banyak ya, tapi hampir sama sih sebetulnya. Jadi nggak ada pengaruh nih sama gender juga. Baru aja belum lama nih, beberapa hari yang lalu teman saya nih bawa anaknya yang masih muda umur 18 tahun ke IGD. Masalahnya adalah tadi asam lambung yang naik. Sepupuku umur 10 tahun. Juga GERD kata dokternya kena GERD. Dan biasanya ceritanya adalah nggak bisa nafas atau batuk nggak sembuh-sembuh gitu loh ya dok. Ya betul. Jadi gejalanya itu emang bisa macam-macam dok. Betul. Jadi kalau GERD singkatannya gastroesophageal reflux disease. Jadi yang membedakan dengan MAH apa sih gitu kan ya? Yang membedakan pada GERD itu terjadi reflux. Reflux itu aliran balik. Alirannya. Aliran balik dari lambung ke esofagus. Ke kerongkongan. Yang ngalirnya itu apa dok? Makanan atau asam lambungnya atau apa? Asam. Jadi keluhannya yang paling sering heartburn ya. Jadi dada rasa panas. Betul tadi. Kadang sampai batuk. Kadang sampai ada yang giginya rusak karena asam. Sakit ada yang suaranya serak. Serak nggak sembuh-sembuh gitu. Jadi seksi dong kalau gitu bagus. Enggak ya? Nggak sampai. Maksudnya ngomongnya tuh nggak sampai. Kalau mau ngomong keluar. Iya betul, mau ngomong keras itu sampai mesti pakai tenaga. Jadi bukannya yang maksudnya jadi seksi-seksi gitu. Serak-serak becek gitu. Ya, ada yang suaranya serak. Jadi dipikir sakit apa paru-paru, ternyata memang penyebabnya gila ya, hebat banget dengan satu penyakit nih gejalanya bisa kemana-mana. Ya. Tapi kita mulai pakai materi kali dokter biar kebayang sama pemirsa di rumah nih posisi-posisinya. Silahkan dong materinya dokter Ian. Di lambung sendiri itu asam fungsinya ya memang harus ada asam ya untuk pencerna. Tapi bikin masalah kalau dia berlebihan produksinya. Pencetusnya macam-macam. Silakan dok. Pokoknya aliran itu kan mestinya dari kerongkongan ke lambung. Ya. Begitu alirannya ngebalik dari lambung ke kerongkongan ada yang salah. Ada yang salah. Kan perboden harusnya ya. Iya, gimana tuh? Jadi antara kerongkongan dengan lambung itu sebetulnya ada, kita sebutnya sphincter ya. Sphincter itu seperti katup yang bisa menutup. Jepit gitu. Iya, nutup lah ya. Jadi kalau makanan turun, lalu dia tutup supaya tidak alir balik ke atas. Nah, pada GERD itu problemnya karena sphincternya, katupnya ini lemah, terlalu rileks. Jadi bisa ada aliran balik. Cool banget santuy gitu. Namanya itu, santuy. Nah dok, ini kan banyak yang nanya, kenapa punya saya rileks, punya si Dika nggak rileks gitu loh? Banyak pengaruhnya. Jadi pertama bisa karena pengaruh makanan. Makanan bisa menyebabkan sphincternya itu lemah. Bisa pengaruh obat-obatan. Misalnya dok, obat-obatan apa? Contohnya obat hipertensi ada yang bisa menyebabkan itu. Gitu. Obat apalagi penenang, yang suka minum penenang. Itu bisa menyebabkan rileks. Jadi aliran baliknya ke atas. Nah, gejala GERD-nya muncul begitu. Kalau bisa turunan nggak dok? Keturunan ada. Faktor genetik ada. Jadi yang dari dalam itu biasanya pengaruhnya faktor genetik dengan penyakit lain. Diabetes, kadang orang hamil juga ya. Gejalanya yang paling sering ya otomatis heartburn yang paling dikeluhkan ya. Lalu nyeri dada. Nah, nyeri dada ini banyak. Jadi yang datang ke IGD nyeri dada. Nah, tapi tetap rekomendasinya, sarannya kalau memang nyeri dada tetap harus disingkirkan dulu yang jantung ya. Karena gejalanya mirip. Jadi jangan sering salah sangka, kadang-kadang orang ada bilang angin duduk ya. Nah, itu bahaya ya. Jadi disangka sakit MAH aja nih, ternyata totonya dia serangan jantung saat itu. Tapi gini dok, kalau orang udah kena GERD kan bisa berulang-ulang. Masa tiap kali dia kumat dia mesti ke rumah sakit dulu, rumah sakit lagi, ke IGD lagi. Gimana dok? Memang pertamanya apabila keluhan seperti itu baiknya direkam jantung ya. Lalu memang ada gejala yang sedikit beda biasanya. Nah, gimana kalau misalnya nyeri dada akibat jantung, nyerinya dia biasanya sampai keringat dingin orangnya. Lalu bisa menjalar ke tangan. Sesak nafas, sebetulnya mirip ya kadang-kadang ya. Jadi memang tetap lebih baik diperiksakan sih sebetulnya. Jadi periksanya bukan cuma menyingkirkan, tapi kalau bisa periksa lebih jauh, ternyata jantung nggak masalah, baru kalau kita jantung, pindah ya kita gitu. Pindah. Betul sekali. Bagaimana tuh dok? Lalu ini gejala-gejalanya, itu sering sendawa. Nah ini gigi kadang-kadang ya. Sampai gigi. Lalu dia jadi air liurnya banyak, ileran, rasa pahit, rasa asam. Sampai ini ada yang sampai susah bernafas ya kayak orang asma.
Tapi gini dok, sorry, kalau ini kan dilihat kan kayaknya cuman kayak nyeri dada yang memang bukan jantung ya gitu kan. Ada yang sampai bahaya nggak sih dok GERD ini dok? Sampai benar-benar mengancam nyawa gitu misalnya? Sebetulnya kalau GERD sendiri sakit MAH itu sebetulnya kalau kita bilang orang meninggal karena MAH itu agak rancu sebetulnya ya. Bisa bahaya kalau contohnya sampai luka pendarahan. Oh, bolong gitu ya? Beda ya ceritanya. Tapi kalau misalkan GERD biasa aja tanpa perdarahan? Enggak sampai separah itu harusnya ya. Okay. Tidak menyebabkan kematian, tapi mengganggu fungsi hidup. Mengganggu kualitas hidup pastinya. Oke, baik dok. Lanjut dok. Ya. Nah, ini gastritis. Kalau gastritis hanya di MAH ya. Jadi yang tadi bedanya apa sih ya? Sebetulnya prinsipnya sama gangguannya. Jadi kalau GERD yang tadi ada reflux ya ke atas ya. Nah, ini kalau gastritis sendiri yang bahaya itu yang tadi itu misalnya dia sampai luka. Ada kayak sariawan. Aduh, kayak itu bolong kalau gitu, di endoskopi dilihat seperti ada sariawan-sariawan merah-merah, ada luka. Nah, luka itu bisa berdarah, bisa besar. Nah, itu yang bahaya di situ. Jadi, kalau sampai luka timbul ulkus namanya, nah itu yang bisa membahayakan. Karena kadang-kadang dibuang air besarnya ada darah tapi tidak kasat mata, nggak kelihatan. Atau barangkali sampai muntah darah kalau banyak barangkali. Ya, muntah darah atau buang air besarnya warnanya kayak kopi, cair hitam pekat. Jadi ceritanya kita baru sampai di sini loh pemirsa. Kita membedakan antara yang si GERD sama yang sakit lambung aja, yang gastritis ya, yang namanya disebut MAH. Ternyata ada bedanya, tapi kayaknya yang hari ini bakal kita bahas lebih jauh adalah yang GERD-nya nih sebetulnya. Apa yang bisa dikerjakan supaya GERD-nya nggak kambuh lagi. Bisa nggak sih disebutin sembuh sempurna? Nanti kita bahas. Iya, jadi tapi dokter karena sehat itu asik. Jadi pemirsa, hari ini di Halo Dokter kita membahas mengenai GERD gitu ya, asam lambung yang naik, yang kita bedakan juga dengan yang namanya MAH atau gastritis yang biasa saja. Di Halo Dokter karena sehat itu asik. Jangan lupa hari ini pertanyaan semuanya lewat Instagram kita ya pemirsa ya. Iya, betul banget. Jadi boleh DM aja, diketik pertanyaannya yang detail kalau bisa ke @haldoktertvri. Gitu, Dokter Ian. Jadi gimana tuh? Bisa sembuh nggak dok? Kalau dibilang bisa sembuh, bisa, tapi sering kambuh memang, tergantung pola hidup. Berarti bukan sembuh dong dok namanya dok, lebih terkontrol. Terkontrol. Jadi kalau misalkan saya udah sembuh nih dok ya, tiba-tiba saya lupa makan sesuatu yang salah nih gitu ya dok ya. Atau kita barangkali habis makan saya langsung tidur misalkan karena ngantuk banget. Langsung tuh bisa kambuh lagi. Bisa gitu. kambuh lagi dan sering ya begitu ya. Dok, biasanya kalau orang udah kumat berapa lama sih durasi kumatnya? Apakah seharian? Apa cuma sebentar doang hilang? Nah itu beda-beda, individual, beda-beda tiap orang. Ya. Jadi memang ada yang, memang kita bisa tes ya pertama ya. Kita lakukan pemberian PPI test namanya. Jadi obat yang mungkin udah tahu lah orang semua, omeprazol, lansoprazol gitu ya. Nah itu PPI, jadi dia menekan produksi asam. Itu kalau memang orang dengan gejala GERD, kita bisa tes, betul nggak sih ini GERD? Kita berikan obat itu selama 1-2 minggu. Kalau memang dia ada respons penurunan gejala dengan obat itu, berarti memang dia ternyata betul GERD nih jatuhnya. Kalau dia cuma gastritis biasa nih dok ya, dikasih si PPI tadi nih, membaik tidak dok? Membaik juga, sama. Karena kan prinsipnya sebetulnya sama. Produksi asam yang tinggi, lalu faktor defensif yang di lambungnya itu, ada lendir lambungnya, ada gerakan lambungnya. Nah itu yang sering masalah, karena keluhannya kembung biasanya ya. Iya, kembung. Itu karena pengosongan lambungnya lambat. Jadi kita makan apa, harusnya kan dialirkan ke bawah. Nah, ini dia di situ terus. Mandek ya dok? Mandek. Nah, jadi kalau kayak kegiatan itu mempengaruhi nggak? Tadi saya waktu awal-awal ngobrol sama Dika, katanya Dika pasiennya yang olahraga ya? Iya, pasienku ada dok yang kalau lari gitu jadi kumat. Mungkin karena ada guncangan-guncangan kali dok ya? Biasanya justru orang yang aktivitas fisiknya bagus, yang itu olahraga malah bagus ya GERD-nya. Bagus, kita anjurkan. Tapi kalau lagi yoga juga sama dok. Teman-teman kalau yang lagi yoga tiba-tiba kan ya banyak posisi turun ke bawah ya dok ya. Terus tiba-tiba langsung pada naik ke atas, nggak enak nih, langsung bloating katanya gitu, langsung. Ya memang faktor yang posisi tadi, gravitasi pengaruh. Yang tadi kalau tiduran lebih baik bantalnya agak tinggi ya karena faktor gravitasi pengaruh. Jadi balik lagi nih ya, olahraga juga. Tapi sebetulnya malah olahraga itu membantu sebetulnya harusnya ya. Aktivitas fisik membantu
mempercepat pengosongan lambung. Tapi mungkin harus disesuaikan jenisnya apa. Ya. Jangan sikap lilin mulu gitu ya kan. Sikap lilin. Terbalik sikap lilin kan. Apa tuh sikap lilin? Sikap lilin. SD. Saya praktekin apa nih? Oh ya, jangan. Makan durasi. Dok, kan gini ya dok ya, kan ada yang bilang gasnya banyak, ada yang bilang asam lambungnya yang banyak. Ya. Sebetulnya yang kejadian apa sih dok? Asamnya, pertama asamnya dulu yang banyak. Ya. Lalu pengosongan lambungnya lambat. Jadi makanan tertumpuk di situ semua lama. Nah, itu timbul gas. Jadi tambah lama tambah nggak enak rasanya. Kembungnya di situ berarti? Iya, kan otomatis menghasilkan gas kan ya di situ ya. Jadi gasnya di situ nggak turun-turun ke bawah. Oh, akhirnya sendawa. Sendawa. Oh. Sendawa asamnya kadang ikut sampai sendawa rasa pahit. Oke. Sendawa sama, padahal kalau udah sendawa tuh lebih enak kan Enak, bisa sebetulnya. keluar. Gasnya keluar. Tapi kalau dibawa sama si asamnya juga ngerusak. betul. Dok, dia akan merusak jalanan yang dia lewati kan ini kan asamnya dok. Iya betul. Ya kan dari kerongkongan ya gigi aja sampai udah hancur begitu dok. Berarti dia akan merusak semua. Merusak. Jadi kalau di endoskopi itu diteropong, dilihat dari kerongkongan sudah iritasi. Oh. Jadi sudah merah-merah sampai ke atas. Nah ini bisa disembuhkan juga dok. Bisa dengan kombinasi obat tadi ya. Oke, jadi intinya sekarang bisa disembuhkan nih Bisa, pemirsa. bisa. Tapi yang jadi masalah adalah gampang kambuhnya. Karena banyak sekali makanan dan minuman yang barangkali harus dipantang. Satu Iya, ya, betul. Dok. Iya. Kemudian olahraganya juga mesti teratur. Olahraga Iya. teratur, gaya hidup ya. Kayak Iya, gitu. Tadi betul tidur sekali. aja mesti agak tinggi ya dok ya. Berapa Iya. tinggi sih dok bantalnya? 2-3 bantal cukup. 2-3 bantal ya? Nggak mungkin duduk tegak. Nggak perlu sampai begini gitu ya, nggak perlu. Ya? Sampai nukuk banget. Sama barangkali satu lagi waktu ngomongin pola hidup, berarti kan kita harus selain makan tadi, olahraga juga. Yang lebih jauh lagi kita mesti mengerti ya dok ya, barangkali tindakan atau apa, gerakan apa yang bisa memicu. Kan kayaknya tiap orang bisa beda-beda kan dok? Beda-beda sebetulnya. individual sekali. Sama tadi doknya stres ya? Berarti kan juga mungkin butuh nggak sih dok orang-orang GERD tuh ke psikolog gitu kali misalnya? Iya bisa dianjurkan. Kalau memang diteliti ternyata dia GERD kambuh karena stresnya tinggi, ya memang perlu. Jadi dikasih obat sama dokter Ian, tapi tetap aja mesti yang ngobrol lebih jauh lah sama yang lain ya. Mungkin kalau Selesaikan stres nggak sih? Enggak. Tidak. Ya iya gimana nggak mau stres dong pemirsa barengan sama dokter Dika, masalah enggak? Jadi GERD gara-gara saya dok ya? Enggak dong, iya, kamu iya. kan lucu, malah aku jadinya lebih menenangkan ya. Alhamdulillah. Dok, ada lagi yang lain dok tadi? Ada. Iya. Oh iya tadi ininya. Nah ini alat yang sederhana ya. Kuesioner Ini namanya ya? kuesioner GERD-Q ya. Jadi kita bisa nilai sendiri ini. Kalau memang poin kita 8 ke atas, ya memang kemungkinan besar kita menderita GERD. Nah ini ada list-list. Wah lumayan banyak ya dok ya. Ya, jadi ini dinilai selama 7 hari ya. Jadi kalau memang poin kita memang 8, gejalanya sesuai, ya kemungkinan GERD. Itu yang perlu kita mulai terapi dengan juga perubahan gaya hidup ya. Iya. Nah, ini sudah mesti lebih tahu, Iya. lebih tahu diri lah harusnya Tahu bagaimana diri. ya dok ya. Iya. Lagi dok? Yes. Nah ini yang penting ya, cara mengobatinya gimana Nah, sih, gimana ya? tuh, Dok? Ya pertama kita harus konsultasi dulu sebetulnya. Setuju. Karena kadang-kadang bisa pengaruh dari obat yang tadi ya, penyakit yang lain. Kalau udah diabetes bisa sering ya. Lalu apa sih obat-obatannya? Obat-obatannya tuh yang paling beredar luas, yang boleh beli bebas ya kita sebut antacid ya. Iya. Mungkin merek banyak. Yang dikunyah dok ya biasanya dok ya? Kunyah ya, atau sirup sediaannya yang kayak putih biasanya ya. Nah itu fungsinya untuk menetralkan, asamnya dinetralkan ya. Oke. Lalu tapi yang penting sebetulnya kita istilahnya kayak pabrik aja nih, pabrik asamnya tinggi nih. Berarti produksinya yang harus kita kurangi. Turunin, Pertama. iya. Nah itu obat-obatan yang contohnya ranitidin ya. Yang lebih baru sekarang ya PPI itu omeprazol, Azol-azol ya, Dok, ya? gitu Pokoknya ya. ozol ya. Zolzol itu yang memang lebih terbukti lebih efektif dibanding yang sebelumnya ya. Tapi itu maksudnya boleh nggak sih dok misalnya gini, saya udah tahu nih saya punya GERD gitu Iya. kan. Kan sekarang kan ibu-ibu udah jago-jago tuh dok. Di mana-mana bawa tuh si PPI-nya. Nanti kalau misalnya ada orang, oh pasti nih GERD, kasih aja. Kasih, Emang sebegitu, iya. sebegitu apa ringankah itu obat sampai boleh aja diminum oleh semua? Iya, betul banyak sekali yang istilahnya itu Abuse obat ya dok ya, udah ada di tas lah, udah Iya. rutin lah. Dicemilin malah karena. dicemilin. Tapi memang itu mesti dengan pengawasan ya. Yes. Karena setiap obat ada efek samping atau jangka panjang yang tidak bisa disingkirkan ya. Oke. Lalu ini lifestyle yang penting ya, lifestyle. Jadi
olahraga. Nah di sini dianjurkan justru olahraga rutin. Ya. Kurangi makanan tertentu ya. Jadi intinya sekarang bisa disembuhkan nih pemirsa. Tapi yang jadi masalah adalah gampang kambuhnya. Karena banyak sekali makanan dan minuman yang barangkali harus dipantang. Satu ya, betul. Kemudian olahraganya juga mesti teratur. Olahraga teratur, gaya hidup ya. Tadi tidur aja mesti agak tinggi ya dok ya. Berapa tinggi sih dok bantalnya? 2-3 bantal cukup. 2-3 bantal ya. Gak mungkin duduk tegak. Gak perlu sampai begini gitu ya, gak perlu. Sampai nukuk banget. Sama barangkali satu lagi waktu ngomongin pola hidup, berarti kan kita harus selain makan tadi, olahraga juga. Yang lebih jauh lagi kita mesti mengerti ya dok ya, barangkali tindakan atau apa, gerakan apa yang bisa memicu. Kan kayaknya tiap orang bisa beda-beda kan dok? Beda-beda individual sekali. Sama tadi doknya stres ya? Berarti kan juga mungkin butuh nggak sih dok orang-orang GERD tuh ke psikolog gitu kali misalnya? Iya bisa dianjurkan. Kalau memang diteliti ternyata dia GERD kambuh karena stresnya tinggi, ya memang perlu. Jadi dikasih obat sama dokter Ian, tapi tetap aja mesti ngobrol lebih jauh lah sama yang lain ya. Mungkin kalau stres nggak sih? Enggak. Ya iya gimana nggak mau stres dong pemirsa barengan sama dokter Dika, masalah enggak. Jadi GERD-nya gara-gara saya dong ya? Enggak dong, kamu kan lucu, malah aku jadinya lebih menenangkan ya. Alhamdulillah. Dok, ada lagi yang lain dok tadi? Ada. Iya. Oh iya tadi ini ya. Nah ini alat yang sederhana ya. Kuesioner ini namanya kuesioner GERD-Key ya. Jadi kita bisa nilai sendiri ini. Kalau memang poin kita 8 ke atas, ya memang kemungkinan besar kita menderita GERD. Nah ini ada list-list. Wah lumayan banyak ya. Ya, jadi ini dinilai selama 7 hari ya. Jadi kalau memang poin kita memang 8, gejalanya sesuai, ya kemungkinan GERD. Itu yang perlu kita mulai terapi dengan juga perubahan gaya hidup ya. Iya, ini sudah mesti lebih tahu diri lah harusnya. Tahu diri. Dok, ya. Iya. Lagi dok? Yes. Nah ini yang penting ya, cara mengobatinya gimana? Nah gimana tuh dok? Ya pertama kita harus konsultasi dulu sebetulnya. Setuju. Karena kadang-kadang bisa pengaruh dari obat yang tadi ya, penyakit yang lain. Kalau udah diabetes bisa sering ya. Lalu apa sih obat-obatannya? Obat-obatannya tuh yang paling beredar luas, yang boleh beli bebas ya kita sebut antacid ya. Iya. Mungkin merek banyak. Yang dikunyah dok ya biasanya dok ya? Kunyah ya, atau sirup sediaannya yang kayak putih biasanya ya. Nah itu fungsinya untuk menetralkan. Asamnya dinetralkan ya. Oke. Lalu tapi yang penting sebetulnya kita istilahnya kayak pabrik aja nih, pabrik asamnya tinggi nih, berarti produksinya yang harus kita kurangi. Turunin, iya. Nah itu obat-obatan yang contohnya ranitidin, ya. Yang lebih baru sekarang ya PPI itu omeprazol, azol ya, gitu ya. Zolzol itu yang memang lebih terbukti lebih efektif dibanding yang sebelumnya ya. Tapi itu maksudnya boleh nggak sih dok misalnya gini, saya udah tahu nih saya punya GERD gitu kan sekarang kan ibu-ibu udah jago-jago tuh dok, di mana-mana bawa tuh si PPI-nya. Nanti kalau misalnya ada orang, oh pasti nih GERD, kasih aja. Emang sebegitu apa ringankah itu obat sampai boleh aja diminum oleh semua? Iya, betul banyak sekali yang istilahnya itu abuse obat ya dok ya. Udah ada di tas lah, udah rutin lah. Dicemilin malah karena. Dicemilin. Tapi memang itu mesti dengan pengawasan ya. Yes. Karena setiap obat ada efek samping atau jangka panjang yang tidak bisa disingkirkan ya. Oke. Lalu ini lifestyle yang penting ya, lifestyle. Jadi olahraga. Nah di sini dianjurkan justru olahraga rutin ya. Kurangi makanan tertentu ya. Gorengan tuh dok ya, fried food consumption. Aduh, enak gitu padahal, ya Allah. Oke dok, ini kayaknya nih dokter Yohan udah saya lihat kayaknya tuh ya. Oke, silakan dokter Yohan. Dokter Yohan. Silakan dok, silakan dok. Kaget ya dokter Yohan ya. Silakan dok. Iya, silakan dokter Yohan duduk. Ini dokter Yohan itu mesti kita tandemin sama dokter Ian. Karena kayaknya kalau mau menyelesaikan GERD ini harus bersama-sama deh kayaknya, secara jantan kayaknya ya. Bentar, BTW kayaknya kita baju sama ya? Oh iya, sama. Kayaknya abis satu dapat dua ya. Iya. Tetangga ya? Oh baiklah. Dokter Yohan, pasiennya banyak yang GERD? Banyak ya, apalagi kalau udah obesitas karena lemaknya di dalam perutnya banyak mendesak kepada lambung, jadi perempuan laki banyakan perempuan kah? Banyak perempuan karena salah satu yang bikin GERD itu kambuh-kambuhan kan karena stres ya. Nah, perempuan suka lebih stres ya? Iya, kelihatannya. Karena kan perempuan itu menikahnya sama laki-laki. Ini penyebabnya. Itu penyebabnya itu memang ya. Balik lagi dok, jadi ceritanya kalau udah kemudian dia GERD kan dikasih obat sama dokter Ian. Tapi kan yang paling susah sebetulnya kan menjaga pantangan
tantangan yang macam-macam itu. Tantangannya banyak nggak sih, Dok? Iya, cukup banyak. Nanti kita lihat di materi ya. Oke. Boleh dong materinya dikeluarkan. Materi Dokter Rio boleh ditampilkan? Kok Dokter Rio? Dokter Rio. Dokter Rio. Dok Yo. Iya, di spasi itu. Oke, nah ini yang disarankan dulu ya. Jadi kalau kita nggak mau sering-sering kambuh itu GERD-nya, maka kita disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang karbohidrat kompleks, artinya yang tinggi serat. Jadi yang pertama itu serealia, buah dan sayuran, kacang-kacangan, dan polong-polongan. Kira-kira bentukannya seperti gambar inilah. Sebentar, Dok. Ini ceritanya gini, Dok. Kan banyak yang bilang bahwa nggak boleh gluten. Itu ada gandum. Iya, ada oat. Jadi kita lihat gandumnya itu, gandum utuh itu lebih tidak menimbulkan GERD dibandingkan gandum yang olahan. Tapi memang balik lagi masing-masing orang. Jadi memang kalau dilihat dari penelitiannya lebih banyak nih yang makan gandum jadi lebih kambuh daripada yang lebih adem. Jadi nanti kita yang mengenali makanan kita masing-masing. Tapi kalau kita makan ternyata kita nggak enak, ya jangan dimakan. Terus memang kalau yang soal gandum itu kan kaitannya dengan gluten, dan gluten itu salah satunya menyebabkan salah satu penyakit celiak ya. Nah itu yang rasanya mirip GERD, tapi tidak semua GERD akan merupakan jadi celiak. Jadi nggak semua GERD nih pemirsa nggak boleh makan tepung gitu loh. Tapi kalau ternyata nih GERD-nya yang model saya termasuk yang kalau makan tepungnya agak kebanyakan langsung dia dada-dada tuh langsung ya udah gitu. Jadi memang banyak masalah lambung yang rasanya sama kayak GERD aja gitu keluhannya, tapi penyebabnya beda-beda. Oke, Dok, tapi gini kan orang bilang katanya kalau lagi sakit lambung nggak boleh makan yang keras-keras atau kasar-kasar gitu, mesti yang lunak. Kan nggak makan batu. Enggak juga sih, makan kehidupan kan keras. Enggak, tapi kan ini kan ada kayak oat, itu kan dia berserat tuh, ya kan bentuknya. Biasanya kalau ada airnya banyak ya. Kemudian dari serealia juga gandum kan juga berserat. Itu nggak apa-apa tuh buat lambungnya? Gak apa-apa, jadi ini lebih disarankan untuk mencegah terjadinya kekambuhan dalam jangka panjang. Kalau kita ngomongin gizi itu memang jangka panjang. Dalam keadaan sakit. Nah itu kalau lagi keadaan sakit memang carilah makanan yang lebih lunak karena supaya lebih mudah untuk dicerna gitu. I see. Kemudian untuk kaitannya dengan lemak juga ya, kalau makanan yang berlemak tadi kan ada ya fried food ya, itu harus dihindari karena kalau lemaknya terlalu banyak, minyaknya terlalu banyak, maka gampang naik itunya, GERD-nya itu, jadi sering kambuh. Jadi kalau kita mau ngambil daging, ya mau makan apa dok? Ya cari daging rendah lemak, kayak tenderloin, khas dalam. Kalau ayam jangan dimakan kulitnya. Itu yang paling enak. Boleh. Udah lama saya nggak makan kulit ayam. Kalau telur, mungkin kuningnya perlu dibuang gitu ya. Makan putih telur aman kok. Kemudian minyaknya yang boleh adalah minyak yang lebih sehat seperti alpukat, olive oil, canola, yang macam-macam ya, ikan laut dan sebagainya. Ini lucu deh nih, buah dan sayuran bervariasi selain yang asam. Selain yang asam. Tapi ada yang bilang suruh minum lemon, Ya, ini salah satunya. Kalau lihat dari penelitiannya, banyak yang lebih kambuh karena makanannya yang tajam, rasanya tajam, pedas dan gitu, asam. Ya? Oh bukan, sorry. Kemudian makanan yang menimbulkan gas seperti nangka, durian, kol, pisang, semangka. Lagi-lagi ini terkait dengan individual. Jadi kenali makanan Anda masing-masing. Ada yang katanya minum jeruk nipis setiap pagi, hilang GERD-nya, nggak kambuh-kambuh. Kalau dikasih ke satu pasien lagi, kambuh, nggak bisa kerja. Jangan pegang satu untuk semua. Ya, dan sehingga kita memang nggak boleh menyarankan diet kita pada orang lain loh. Jadi ya, kamu GERD ya, pakai aja ini, pakai aja tepung kanji misalnya gitu ya. Kalau kita minum bisa kita kacau, gara-gara kita dengerin orang-orang yang memang baik. Jadi memang sangat berbeda-beda masing-masing orang. Kalau gitu saya ajak dokternya duduk dulu. Iya, silakan. Karena kayaknya di sini aja udah bakal banyak pertanyaan. Jadi intinya pertama kali yang paling penting adalah nih pemirsa ya, jangan kemudian menyamakan apa yang bisa kita makan. Ini sama-sama GERD, ini berduaan kita GERD nih, walaupun dia enggak ya. Sama-sama kita GERD nih, apa yang saya makan nggak enak, saya bilang jangan makan itu. Enggak juga sebetulnya, bisa aja makan. Baliknya juga, barangkali apa yang buat saya enak belum tentu enak buat Dika ya. Jadi pemirsa, kalau buat Anda enak, tanya aja langsung ke sini gimana ya. Langsung aja di @halodokter.tvri. Betul, di DM aja diketik yang jelas supaya kita bisa jawabnya enak gitu ya. Jadi terpilih dokter karena sehat itu. Asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Masih ngebahas soal GERD atau gangguan lambung yang bikin apa tadi panas gitu, nggak enak ya? Macam-macam gejalanya panjang banget, dari mulai sampai gigi aja bisa rusak karena asam lambungnya naik ke atas nih ya, pokoknya nggak asik deh. Jadi kalau udah pernah ngerasain GERD udah tahu. Tadi dokter Rio belum selesai ya dokter Rio ya? Tengah-tengah saya tahan dokter Rio ngomongnya ya. Silakan dong dokter. Ditahan di polsek lagi enggak ya?
Monggo. Oke, jadi ini ya, jadi saya setuju ya bahwa respon terhadap makanan bisa sangat berbeda antara satu orang dengan orang kan gambarnya lainnya. kayaknya antara donat sama apel. Apel. Maksudnya suruh milih apel gitu. Iya. Atau betul. dicampur kali, Jadi Dok, kalau biar kayak enak. gini, ini nanti akan bikin kambuh GERD-nya. Kalau donat yang rasa apel, jangan susah. Ya ampun, nggak Ya, ada. karena salah satunya ini ya, minuman dan makanan manis tinggi gula tambahan dan juga yang ada campuran mintnya itu juga bisa bikin kambuh GERD. Teh mint pun Iya, jangan iya, ya. bisa. Permen-permenan berarti nggak boleh, Dok? Iya, kalau ada mintnya biasanya sih, kalau ada daun mintnya atau campuran. Kalau jahe gimana, Dok? Kalau jahe, nah ini juga masing-masing orang berbeda. Jadi ada yang merasa nyaman dengan jahe, ada juga yang kambuh, sakit perutnya. Kalau lagi minum jahe ya. Berarti memang mesti dites, Dok ya? Artinya di trial and error gitu? Enggak, Cobain. kalau dari gizi memang sangat individual. Jadi banyak faktor-faktor yang mempengaruhi respon seseorang terhadap makanan. Gitu. Jadi kalau misalkan udah dikasih daftar kali ya, ini loh daftar-daftar kayaknya yang nggak asik gitu ya. Ya. Ada Karena juga gini, yang ada juga misalnya kita ngelarang dia makan pedas. Ada yang GERD makan pedas nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada juga yang tadinya GERD-nya kambuh setelah makan sambal gitu ya. Nah, kemudian diberikan mindset gitu ya bahwa kalau dia cemas, lagi mau makan pedas, cemas nih. Muncul GERD-nya. Oke. Nah, jadi coba dulu sedikit-sedikit, akhirnya kalau dia hilang cemasnya nggak apa-apa. Dok. Karena banyak juga yang GERD-nya hilang kalau lagi healing. Oh lagi iya, liburan, padahal makan pedas, apapun, makan iya. segala. Tapi agak mahal ya Karena pengobatannya ya, masalahnya mesti dari kembali. stres. Iya. Itu kode barusan Iya. ya buat yang di rumah ya, biar diajakin liburan. Dok, bisa dibiasain nggak? Misalnya nih, dia kalau makan yang asam-asam kumat, cobain terus gitu sampai akhirnya jadi kebal. Iya. Sensasi itu Iya, namanya kayak gitu. itu, tapi Iya, ribet betul. ngomongnya. Jadi Bisa nggak? memang ada caranya ya. Jadi porsi-porsinya ya dicoba sedikit-sedikit bisa. Cuman memang harus lihat satu lagi kondisi masing-masing ya. Jadi jangan sampai wah kita mau nekat aja deh. Wah, akhirnya berakhir jadi pasiennya udah matian. Ini itu beneran, Itu jangan beneran. naik beneran ini. Iya. Iya. Stres ya. kali ya. Jadi jangan nekat-nekat ya. Kemudian, nah yang ini juga perlu perhatikan ya, jarak antara makan terakhir dengan tidur jangan terlalu dekat. Iya. Karena ketika perutnya penuh, rebahan, naik klepnya jadinya longgar ya. Kemudian makan teratur sedikit tapi sering. Karena kalau terlalu banyak makan, klepnya juga mendesak ke atas, jadinya keluar deh tuh lambungnya naik ke atas. Minum air putih di antara waktu makan supaya si asam lambungnya terdilus, jadi encer ya. Nah kemudian mengunyah permen karet ini juga untuk meningkatkan air liur supaya banyak, jadi Netralin juga. Sama aja. Ya. Minum aja kali ya, minum aja. Iya. Hindari Nggak ada alkohol, gulanya. turunkan berat badan tadi sudah, dan hindari baju yang terlalu ketat di area perut kalau memang obes ya, buncit perutnya. Padahal kan malu orang biasanya, kok dipamerin ya, diketatin. Iya, jadi Aneh. justru ini juga salah satu yang perlu diperhatikan ya. Oh iya, sudah. Tapi seru juga ya dok ya. Ini kambuh nih GERD-nya kenapa? Ini ketinggal terlalu kenceng Iya. juga ya, lucu banget. Kadang-kadang orang kan malah dikencengin biar nggak kelihatan Iya, offset tapi banget jadi gitu, Dok. sendawa ya. Tapi kan kebanyakan kan jangan dimakan gitu ya, jangan dilakukan. Kalau misalkan makan sesuatu yang bisa bikin tenang ada nggak dok? Makan sesuatu yang bikin tenang GERD-nya. Iya. Ya itu tadi. Jadi yang biasanya sering di pasien itu ya, misalnya semangka, pisang, jeruk nipis itu yang bervariasi. Ada yang tenang, GERD-nya setelah mulai mengkonsumsi secara rutin. Iya. Ada juga yang kambuh. Jadi lagi-lagi harus. Jadi silahkan dicoba boleh Ya, aja ya. silakan coba sendiri. Nggak Coba ada makan- dari dokter gizi juga nggak ada yang benar-benar bisa memantang ataupun Saklek. menyarankan, nggak ada. Oke, sekarang kita Tapi buka. kayaknya jalan-jalan sih bagus deh. Iya, tetap balik ke Oke sana deh. lagi. Ya. Buka IG sekarang boleh. Kita lihat IG-nya dari Cahaya.jiwa. Dok, kalau udah punya GERD, apa harus tiap hari minum obat sebelum makan untuk pencegahan? Saya punya obat rutin yang diminum dan cukup keras. Ini batu apa gimana nih Kayaknya obatnya? saya tahu nih dokter Yan pasti tahu nih, hafal nih dokter Di Yan, resepnya Dok. dibarengin obat lambung juga. Itu gimana, Dok? Apakah tiap makan sebelumnya mesti obat dulu? Ya, jadi ini belum obat rutinnya apa ya, cukup keras ya. PPI dok, biasanya dok nih dok. Enggak, ini mungkin ada penyakit lain, jadi ada obat diminum. Contohnya misalnya yang paling mengganggu, obat pengencer darah, aspirin ya, obat nyeri, obat asam urat, kadang-kadang juga herbal ya. Ada yang minum untuk asam urat, minum herbal itu dibilang herbal tapi ternyata isinya ya Steroid ya, Dok? steroid, obat nyeri ya. Karena obat nyeri itu yang paling mengiritasi ya. Jadi memang pertama ya harus
Cari tahu dulu obatnya apa yang diminum rutin untuk apa gitu ya. Oh, baik. Lalu memang kalau ada orang contohnya yang penyakit jantung, pasang ring, dia mesti minum pengencer darah tiap hari. Iya. Itu wajib. Jadi kan kalau enggak nanti dia malah jantungnya yang bermasalah lagi ya. Jadi memang bisa diberikan PPI sebelumnya. Berarti kalau gitu kalau kasus jantung, mesti seumur umur tuh biasanya kan seringnya. Itu berarti seumur umur juga minum obat lambung? Enggak semua. Jadi kalau yang memang ada keluhan yang karena memang obatnya memicu si keluarnya si GERD, memang bisa diberikan sebelum makan, diberikan PPI dulu. Kalau nggak ada obat yang lain-lain, Dok. Jadi tapi memang diresepin sama dokter kalau sebelum makan minum ini supaya saya nggak kambuh lagi saya minum, atau kalau saya kambuh baru saya minum. Kalau cuma on demand begitu jadi ya. Kalau cuma on demand sebetulnya bisa. Kalau memang dia ada GERD, ada terapi yang tadi saya bilang ya, yang rutin dulu 1-2 minggu. Kalau memang dia ini sampai 2 bulan ya, setelah itu dia maintenance, bisa maintenance 1 kali sehari atau bisa juga dia on demand, itu memang bisa. Tapi yang harus diperhatikan jadi yang kayak tadi ya, ada yang memang punya obat dibawa kemana aja. Dibawa kemana-mana. Dikit-dikit, minum. Nah itu yang hati-hati sebetulnya. Iya. Yang nggak boleh tuh yang seenaknya gitu loh pemirsa. Udah tahu nih mau makan, kira-kira makanan yang bikin dia gitu nggak enak GERD ya. Terus diambil dulu, ini nggak bisa begitu, nggak boleh ya dok ya. Jadi kalau bertahun-tahun minum itu juga ya nggak baik ya. Yang berlebihan semua tidak baik. Tetap obat mah ada efek sampingnya dok ya? Ada. Yang paling bagus mah ya udah modifikasi pola hidup. Itu yang paling betul ya. Itu dia. Lanjut. Ada lagi IG? Instagram berikutnya dari Nafi nih, Nafi. Jika seorang mengalami GERD, apakah dia bisa terkena MAH atau sebaliknya? Apakah benar anggapan tersebut? Atau bisa barengan dua-duanya? Asik banget ya. Sebenarnya yang tadi itu ya, MAH sama GERD ya sebetulnya problemnya sama. Yang membedakan hanya kalau katupnya itu, sfinkternya itu terkena, ya dia disebutnya GERD. Jadi sebenarnya penyakitnya, masalahnya sama di asamnya yang tinggi, tapi kalau dia sfinkternya sampai terkena, sampai naik ke atas, keluhan GERD-nya itu muncul ya disebutnya. Jadi si GERD ini adalah MAH, yang next level ceritanya ya, gitu kan. Kasta berikutnya, kasta. Udah itu di continue dia tambah jadinya nih ya. Ada lagi Instagram? Ada dari Mario. Apakah tenggorokan gatal dan batuk yang sulit sembuh juga merupakan gejala GERD? Iya betul, ini kita ya. dia pas banget ya. Karena kerongkongan dengan tenggorokan tetanggaan ya itu ya, depan belakang. Jadi kalau asamnya naik ke kerongkongan, bisa mengiritasi juga rasa sensasi di tenggorokan. Jadi jalannya tuh jauh banget ya dok ya, dia dari lambung naik ke kerongkongan, terus dia pindah lagi ke tenggorokan. Enggak, dia kan naik ke atas, sampai di sini kan ya. Jadi dia kan otomatis ada rangsangan asam itu di atas, batuk. Dia sampai kena ke pita suara, serak suaranya. Serak suaranya ya. Oke, jadi sampai yang lebih parah lagi tadi gigi, sampai gigi bisa jadi karies ya, bisa kan. Dok, ada yang nanya dok ya, titipan ya dok ya. Betul nggak sih kan kebetulan kejadiannya katanya waktu dia dalam keadaan olahraga dan memang posisinya yoga yang agak nunduk-nunduk. Sampai kerasa, sampai ke mata. Sampai ke mata ya beda. Dia harusnya kalau memang betul-betul naik sampai tinggi sekali sampai ke hidung ini ya, dan ke mata, nasofaring ya jadi ya. Jadi sensasinya itu yang kebakar gitu rasanya. Kita bilang itu sensasinya ya. Sensasi susah nafas, sensasi sampai ke itu karena mungkin memang belum tentu memang yang asamnya sampai ke situ. Sampai ke mata. Tapi karena asamnya misalnya di tenggorokan aja. Tetangganya ikutan berasa nih. Sensasi. Jadi bukannya kemudiannya asamnya sampai ke mata, ya enggak, jauh perjalanannya. Angkotnya agak mahal, jadinya nggak sampai situ. Tapi sensasinya bisa. Jadi tadi dari mulai yang nggak bisa nafas, yang batuk, yang giginya berlubang, semua permasalahannya gara-gara cuma satu, si asam lambung yang naik. Intinya juga cuma satu, berteman dengan dokter Dika dan dokter Yohan. Maksudnya apa? Maksudnya makanannya yang rapi, olahraganya juga mesti teratur. Baru nanti berteman sama dokter Ian diobatin maksudnya ya pemirsa ya. Oke, kita kembali segmen 5 ya. Tetap di dokter karena set itu asik. Oke pemirsa, jadi ada pertanyaan nih.
apa benar orang yang lagi diet, yang lagi pengen kurus itu nggak boleh makan malam? Ini adalah sebuah mitos sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kita pakai logika aja nih, yang namanya orang lagi puasa, itu kan makannya kan pasti malam. Habis maghrib ya kan, kemudian habis terawih makan lagi, sahur juga makan lagi. Itu kan malam semua. Tapi apakah orang-orang yang puasa nambah gemuk? Enggak. Kecuali mereka yang kalau pas takjil, itu takjilnya pakai nasi padang, kuah rendangnya nambah. Itu baru jadi gemuk. Tapi kalau enggak mah ya enggak bakal. Karena namanya orang kurus itu atau mau jadi gemuk, itu tergantung bagaimana keseimbangan kalorinya. Selama dia bisa bikin kalori yang masuk itu lebih sedikit daripada kalori yang keluar, mau makan pagi, siang, sore, malam, itu akan tetap kurus. Jadi nggak masalah. Yang masalah malam-malam itu makanan yang gentayangan, biasanya yang tinggi kalori. Misalnya apa? Nasi goreng. Nasi goreng itu minyak buat ngorengnya aja, kalorinya setara sama nasinya juga tuh. Sama tuh. Jadi kayak kita makan nasi pakai nasi. Makanya kalau beli nasi goreng nggak usah pakai nasi lagi, gorengnya aja. Atau minyak gorengnya pas buat masaknya jangan pakai minyak goreng, pakai minyak rambut biar klimis tuh nasi. Meskipun kalorinya nggak ada, tapi bisa dibawa kondangan lah. Iya, langsung kebayang ya pemirsa bawa nasi buat kondangan. Ya kan ya pemirsa ya. Ganteng loh. Jadi pokoknya di segmen tadi nih bisa ada yang namanya gimana? Tanya, gimana bukan dokter? Bukan tanya, dokter kasih tahu ya, gitu. Oh gitu. Dokter kasih tahu ya, bisa begitu maksudnya. Jadi kalau mau ada pertanyaan boleh, ntar dijawab sama dokter Dika. Iya, lanjut lagi. Sekarang kita balik lagi ke GERD nih pemirsa di Halo Dokter karena sehat itu asik. Ya. Tapi saya pikir udah hampir-hampir habis. Jadi balik lagi bahwa ceritanya makanan tadi yang dokter saya tanyakan sama dokter Yohan, nggak ada tuh makanan satu yang nenangin, nggak ada. Apalagi kalau lagi nggak enak banget, langsung aja kita berhubungan sama dokter Ian. Ambil obat deh kalau lagi nggak enak banget. Oke. Pernah nggak sih sampai yang parah banget gitu yang sampai kemudian obat kita nggak bisa ngebantu? Iya. Apakah langsung IGD gitu maksudnya? Ya, jadi memang ada yang parah ya. Jadi misalnya dia udah minum obat nggak pengaruh ya. Jadi memang itu kadang dirawat dulu ya. Jadi kita perlu pemberian obatnya yang lewat injeksi dulu, infus ya, supaya lebih cepat dulu ya. Ada yang begitu. Dikatakan tidak sampai kemudian menyebabkan kematian, tapi yang dirawat karena GERD mah banyak. Ya dok. Pernah sampai ini nggak dok operasi gitu misalnya? Di operasi apanya? Nggak tahu. Ya, jadi kalau yang tadi, yang kalau sampai berat, sampai luka, sampai pendarahan, nah itu biasanya kalau berdarahnya nggak berhenti-berhenti, itu biasanya bisa sampai dilakukan tindakan. Operasi berarti? Tindakannya biasanya pertama mungkin bisa lewat endoskopi. Oh, endoskopi ya. Dihentikan pendarahannya. Atau memang kalau yang udah nggak teratasi, dioperasi. Dibuka. Dok, ada satu lagi pertanyaan mengenai GERD yang karena adanya bakteri, ada kuman di lambung. Tadi belum sempat dibahas ya. Ada bakteri namanya Helicobacter pylori. Ya. Jadi itu bisa menyebabkan, itu faktor agresif di lambung. Jadi bisa menyebabkan asamnya tinggi. Nah, itu memang bisa kita lakukan pemeriksaan untuk tes, ada nggak bakteri itu, Helicobacter pylori. Berarti kalau itu lebih gampang dong dok ya, kita matiin aja bakterinya, selesai dong permasalahan. Ada antibiotik yang diminum selama sekitar 1-2 minggu, itu untuk ya memusnahkan bakteri kuman-kuman tadi. Jadi dibandingkan sama GERD yang gara-gara pola hidup yang tidak sehat, itu lebih mudah dong, karena kan diselesaikan bakterinya habis, selesai sudah. Kalau yang ini, hati-hati, pola hidup harus diubah. Begitu. Oke, kita sekarang ke Instagram ya, ada lagi katanya 2 Instagram lagi nih. Pertama dari Khairul, apa saja gejala dari penyakit GERD? Ya boleh diulang mungkin dok. Ya, berarti, dok, secara ringkas yang paling sering deh, yang paling sering. Karena reflux paling sering dia rasanya heartburn. Panas di dada. Ya, karena dia reflux asamnya ke atas, itu rasanya paling sering orang bilang ya panas di dada. Nyeri yang naik sampai ke atas. Tapi nggak sampai nyebar ke tangan kayak jantung gitu dok ya? Itu individual juga ya, ada yang begitu. Cuman secara umum khasnya begitulah. Cuman tetap jantung harus disingkirkan dulu. Pastiin dulu ya. Jadi kalau pertama kali kerasa seperti itu, tetap aja pasti periksa kita harus cek jantung dulu ya. Oke. Jadi itu, apalagi ada lagi dok? Lalu apa
mual, sendawa, rasa begah di perut, kembung ya dok ya, batuk-batuk, batuk yang padahal bukan karena infeksi gitu ya, lidah rasa pahit. Oke, dok berarti kalau orang yang suka sendawa-sendawa bukan masuk angin dong? Ya. Lebih ke arah GERD berarti ya? Asamnya tinggi. Oke, itu dia. Oke, lanjut lagi? Ada lagi atau Instagram lagi? Mangga, dari Feni Sasmita, ini sebenarnya minum kopi bisa bikin lambung langsung sakit nggak sih dok? Nah ini pencinta kopi ketahuan dia. Cari jalan dok, gimana caranya boleh minum kopi? Iya. Nah, ngomongnya sama dokter Yohan, boleh sama dokter Yohan? Banyak pasien-pasien seperti ini nih, jadi setelah GERD-nya adem ya, kambuh-kambuh, terus langsung, saya boleh minum kopi lagi nggak dok? Gitu ya. Jadi kita lihat kondisi ya, jadi biasanya kita, kadang-kadang kita menyarankannya kopi yang decaffeinated. Gitu. Masalahnya kafeinnya, dan kafein itu nggak hanya ada di kopi, ada juga di teh, di dark coklat, di sport drink juga ada ya. Nah atau energy drink. Jadi biasanya itu yang bikin si klepnya tadi itu lebih longgar karena ada efek dari kafein. Satu lagi juga kalau kopinya gabung sama rokok misalnya ya, atau misalnya di sekitar kita banyak asap itu juga bikin kambuh. Asap rokok atau asap rokok, asap kendaraan juga bisa. Juga. Ya. Nanti dulu dok. Jadi berarti sebetulnya boleh minum kopi? Tergantung kondisinya gitu. Jadi kalau misalnya dia sudah enak nih, udah adem, dia boleh coba minum kopi dalam jumlah yang sedikit atau kopinya diganti decaf. Dok, kalau pakai white coffee katanya kan juga bikin enakan tuh. Dokter Ian langsung ketawa loh. Enggak, bukan merek loh, ini kan jenis tuh. Pertanyaannya banyak ya. Ini kan jenis bukan merek ya, white kalau coffee. White coffee ya, kalau yang saya tahu cuma sachet ya, yang produk ya, dan itu kan gabungannya ada creamernya, ada gulanya, dan nggak bagus untuk GERD. Oh nggak bagus malah ya. Yang bikin nggak bagus karena kopinya, creamernya, ya, apa gulanya? Tiga-tiganya sebenarnya. Kombinasi jadi kopi malah. kan memang bikin rangsangan untuk GERD-nya itu kambuh yang pertama karena kafeinnya. Kemudian temennya yang si creamernya, lemak jenuh tadi, sama gulanya. Nah itu semua ya langsung. Ada juga yang mengatakan nggak boleh makan coklat dok. Nah itu juga pernah dengar. Ya, jadi memang salah satunya dark coklat itu kan juga ada kafeinnya. Nah itu beberapa pengaruhnya dari dark coklat. Jadi sebenarnya nggak ada yang tidak boleh dan boleh. Kita coba gitu, deh mana yang akan kita. Jadi sekali lagi kalau kita bisa makan dark coklat GERD-nya nggak kambuh ya silahkan. Kalau ternyata dark coklatnya makan 6 potong ternyata kambuh ya berarti nggak bisa sebanyak itu. 5 potong Satu potong aja. Satu 5 potong setengah. Gitu ya. Iya. Jadi balik lagi nih satu-satu kita coba. Tapi kalau udah punya GERD artinya yang paling penting adalah ubah pola hidup. Ya, yang paling penting tadi serat ya. Temennya GERD itu adalah makanan tinggi serat. Oke. Jadi dia nggak berlama-lama di lambung, dia cepat-cepat turun ke bawah. Iya, dan satu lagi memang untuk mencerna serat itu agak lama ya di lambung. Jadi asam lambungnya juga nggak. Kalau masalah itu kan kalau asam lambung tinggi tapi nggak ada yang dicerna, langsung dia naik ke atas jalan-jalan dia jadinya. Nyerang ke dinding lambung. Jadi nggak apa-apa malah bagus gitu, ya. Justru malah ya dicari yang tinggi serat supaya lama. Walaupun balik lagi semua mesti dicoba. Individual. Karena individual banget Betul, nih. Pantesan ini penyakit nggak selesai-selesai ya dok ya. Tenang Iya. aja karena masih satu-satu bisa beda-beda tiap Ya, orang. bisa beda. Baik pemirsa, mudah-mudahan nih Anda belajar banyak juga. Kalau udah punya GERD, ayo kita usahakan, kita kontrol dengan baik, bisa sembuh loh. Iya. Pasti dengan olahraga juga ngaruh ya. Itu ya selalu saya tentunya di ujungnya pasti ada. Kampanye olahraga. Ya terima kasih banyak ya Dokter Ian, Dokter Rio, dan juga pemirsa dalam Halo Dokter. Jangan lupa saksikan terus Halo Dokter dari hari Senin sampai Jumat jam 9.30 sampai beres di TVRI. Kalau sampai ketinggalan, lihat aja di YouTube-nya TVRI Nasional. Cari Halo Dokter. Selalu saksikan Halo Dokter karena sehat itu Asik. Dadah.